Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, tentunya teman-teman, di video kali ini aku akan memberikan informasi yakni mengenai masa berlaku paspor Indonesia kini sudah dirubah menjadi 10 tahun. Dan tentunya bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Baik, tentunya teman-teman langsung saja. Masa berlaku paspor Indonesia kini berubah menjadi 10 tahun. Karena memang sebelumnya hanya 5 tahun saja ya. Hal ini tentunya teman-teman sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2022. Dan selain itu tentunya teman-teman untuk peraturan ini sudah diundangkan di tanggal 29 September 2022. Baik, dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM di pasal 2A ayat 1 yang isinya masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun sejak diterbitkan. Nah, jadi tentunya teman-teman dengan masa berlaku paspor 10 tahun ini cukup menjadi angin segar bagi para pelancong mungkin yang suka berpergian ke luar negeri, atau mungkin bagi teman-teman tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, tentunya tidak perlu repot-repot lagi dalam 5 tahun sekali harus mengganti paspor ya. Kini sudah diberikan waktu 10 tahun untuk mengganti paspor baru. Dan selain itu juga teman-teman, isi pasal 2A ayat yang kedua, ini paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Nah, jadi tentunya bagi teman-teman yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah, tentunya teman-teman berhak untuk mendapatkan paspor dengan masa berlaku 10 tahun. Bagaimana dengan yang 17 tahun ke bawah? Nah, ini masih belum ada ketentuan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan belum ada peraturan yang baru, tentunya untuk anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun ini masih mengikuti peraturan yang lama, yakni masa berlaku paspor hanya 5 tahun saja. Baik, yang selanjutnya teman-teman ialah pasal 2A ayat 3 yang isinya masa berlaku paspor biasa yang diterbitkan bagi melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraan. Nah, jadi tentunya teman-teman untuk ayat ketiga ini diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki dua kewarganegaraan. Nah, mengapa bisa begitu? Karena untuk dua warga negara ini bisa diperoleh jika orang tua si anak ini menikah dengan warga negara asing ya. Misalnya ibunya orang Indonesia, ayahnya orang Australia. Nah, jadi jika anak ini belum berusia cukup untuk memilih kewarganegaraan, tentunya anak ini masih bisa mendapatkan status dua warga negara. Nah, jika sudah sampai batas waktu anak ini sudah harus memilih warga negara, tentunya anak ini tidak bisa lagi untuk mendapatkan dua kewarganegaraan. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan saat ini mungkin bagi teman-teman yang sudah memiliki paspor baru ya, tentunya teman-teman akan diberlakukan dengan pasal ini ya, yakni dengan masa berlaku paspor teman-teman paling lama ini adalah 10 tahun. Nah, jadi seperti pengalaman aku sebelumnya teman-teman, aku telah melakukan penggantian paspor di bulan September. Nah, maka untuk peraturan ini paspor aku belum dikenakan ya. Jadi karena aturan ini tuh dikeluarkan di tanggal 29 September, nah secara otomatis paspor yang aku dapatkan kemarin itu masih tetap berlaku selama 5 tahun saja. Nah, jadi tentunya bagi teman-teman yang ingin melakukan penggantian paspor atau baru membuat paspor, aku ucapkan selamat karena paspor teman-teman ini sudah mulai berlaku selama 10 tahun sejak masa diterbitkan. Dan selain itu juga tentunya teman-teman paspor ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM dan tentunya meliputi dua jenis paspor. Yang pertama ialah paspor biasa fisik dan paspor biasa elektronik atau elektronik paspor. Nah, jadi tentunya bagi teman-teman yang ingin melakukan pembuatan paspor baru atau ingin melakukan penggantian paspor, tentunya teman-teman harus mendaftar diri terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor antre di imigrasi ya. Tentunya teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya. Dan selain itu juga tentunya teman-teman adapun untuk biaya pembuatan paspor ini bervariasi sesuai dengan layanan pembuatan paspor yang teman-teman pilih. Nah, jadi tentunya teman-teman adapun biaya pembuatan paspor di tahun 2022 ini untuk paspor biasa dengan 48 halaman teman-teman akan dikenakan biaya sebesar Rp350.000. Dan selanjutnya jika teman-teman memilih untuk paspor elektronik atau elektronik paspor 48 halaman, teman-teman akan dikenakan biaya sebesar Rp650.000.
Dan selain itu, tentunya jika untuk layanan percepatan paspor selesai di hari yang sama, teman-teman akan dikenakan biaya sebesar 1 juta rupiah. Nah, mengapa untuk layanan percepatan paspor ini harus 1 juta rupiah? Nah, jadi seperti pengalaman aku sebelumnya teman-teman, untuk pembuatan paspor biasa, itu baru bisa jadi di 5 hari kerja. Jadi kalau misalkan teman-teman membuatnya di hari Senin, otomatis paspor yang teman-teman terima itu akan jadi mungkin di hari Jumat atau di hari Sabtu. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan paspor dengan lebih cepat atau ingin mendapatkan paspor di hari yang sama teman-teman melakukan pembuatan, tentunya teman-teman akan dikenakan biaya sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini misalnya mungkin karena teman-teman ada hal yang mendesak yang harus membuat teman-teman ini menjadikan paspor dalam 1 hari, ya tentunya ada biaya tambahan yang harus teman-teman keluarkan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, untuk layanan paspor ini tidak hanya menyediakan pembuatan paspor baru bagi masyarakat umum saja. Akan tetapi, layanan pembuatan paspor ini juga meliputi pembuatan paspor yang hilang, pembuatan paspor yang rusak, dan lain sebagainya. Nah, semisalnya seperti pembuatan surat perjalanan laksana paspor bagi warga negara Indonesia, ini dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara asing, ini dikenakan sebesar Rp150.000. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan surat perjalanan laksana paspor? Baik, surat perjalanan laksana paspor ini biasa disingkat dengan SPLP, merupakan dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu juga. Nah, selain itu juga tentunya teman-teman SPLP ini untuk warga negara Indonesia berlaku untuk perjalanan keluar masuk wilayah Indonesia. Dan selain itu juga teman-teman SPLP ini untuk warga negara Indonesia berlaku paling lama 2 tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 kali perjalanan serta tidak dapat diperpanjang. Nah, jadi tentunya bagi teman-teman yang belum tahu tentang SPLP, jadi ini adalah dokumen pengganti paspor. Nah, jadi mungkin bisa dikatakan sebagai paspor sementara ya. Dan ingat, tentunya SPLP ini hanya dapat digunakan 1 kali saja serta tidak dapat diperpanjang. Baik, yang selanjutnya ialah biaya beban paspor hilang. Nah, jika teman-teman berada dalam kondisi ini, tentunya teman-teman akan dikenakan biaya sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk biaya beban paspor yang rusak, entah itu terbakar sedikit atau misalnya terkena air sehingga foto, data, dan segala macamnya itu tidak bisa dikenali, maka teman-teman dikenakan biaya sebesar Rp500.000. Baik, tentunya teman-teman mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan dan tentunya bagi teman-teman yang baru akan membuat paspor atau yang ingin melakukan penggantian paspor, tentunya teman-teman akan menikmati masa berlaku paspor selama 10 tahun. Dan selain itu juga mungkin bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara untuk membuat paspor, tentunya teman-teman bisa menonton di video aku sebelumnya ya. Dan selain itu juga aku ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Baik, sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.